Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo Sobat Pencerita, kali Mimin akan melanjutkan cerita yang berjudul Pemuda yang Memiliki Bakat Level SSS. Jika ingin nonton duluan dipersilakan langganan. Buat yang belum nonton part sebelumnya, langsung saja cek di playlistnya ya. Kalau kalian ada uang lebih bolehlah beliin Mimin kopi, linknya di deskripsi. Terima kasih yang telah support Mimin sejauh ini. Baik, tak usah banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Melanjutkan video sebelumnya, Yening menyalurkan sedikit energinya, setelah itu sistem muncul memecahkan kehening, ding, hasil tes, talenta kelas SSS, pikiran. Membuat kristal yang mengecek itu hancur porak-poranda, semua orang terkejut. Kelas SSS, Yening sarkas, ia berucap, ini bugnya. Apakah Anda semua puas? Ya baik, saya katakan, dia tidak menggunakan bug. Kelas SSS, ada kelas seperti itu di dunia ini. Kupikir itu hanya legenda. Kelas dewa, luar biasa. Zhang Meng pucat nahan berak karena terkejut. Ia berpikir aku sudah selesai, aku benar-benar hancur. Yening menegaskan sambil bertanya, tak apa-apa, saya bisa mengerti kalian semua. Hanya saya mendengar bahwa saat memilih urutan pertama, selain uji coba, saya masih perlu ikut duel melawan kandidat lain. Yang Guo Ping menjawab, Yening, kau tak perlu melakukan itu. Kau sudah cukup kuat. Bukankah komandan mengatakan kalian sudah menjadi urutan pertama? Yening mendekat ke Zhang Meng, petugas Zhang, saya mendengar bahwa putra Anda Zhang yang adalah urutan pertama sebelumnya. Saya pria yang adil, saya tak suka menerima hak istimewa apapun. Zhang yang memang kuat, bagaimana kalau kita duel yang benar-benar agar adil? Zhang Meng terkejut mendengar perkataan Yening. Yening memastikan ke Komandan Xuan, Komandan, menurut aturan, urutan yang lebih rendah diizinkan untuk menantang urutan yang lebih tinggi. Aku akan menolak urutan pertama yang kau berikan pada aku. Aku akan menantang urutan pertama Zhang yang untuk berduel hidup dan mati. Zhang Meng berkeringat dingin mendengarnya. Yening, apa maksudmu? Komandan Xuan berpikir sejenak, anak baik, kau jahat. Aku bilang akan memberimu hadiah, dan sekarang kau menempatkanku dalam posisi sulit. Meskipun Zhang Meng memang melakukan kesalahan, tetapi membunuh putranya adalah terlalu berlebihan. Zhang Meng menepuk jidatnya, tahan saja, aku tak bisa memperburuk keadaan. Kalau tidak, aku akan ditinggalkan oleh sang komandan. Satu-satunya pilihan sekarang adalah menyerah pada dia dan memberikan komandan keluaran. Setelah berpikir itu, ia mulai melancarkan rencananya. Yening, urutan pertama adalah milikmu. Bakatmu jauh melebihi anakku, aku akan menyerahkan urutan pertama ganti Zhang Yang. Untuk apa yang terjadi baru saja, saya akan mohon maaf. Saya mengatakan hal-hal itu karena saya khawatir tentang keselamatan Anda. Semua ini hanya salah paham. Yening menatap dengan sinis, petugas Zhang, Anda terlalu memuji saya, kita harus melakukan hal-hal sesuai aturan. Saya tidak ingin ada yang mengatakan saya, Yening, sombong karena melanggar aturan. Zhang yang luar biasa, kita akan tahu siapa yang lebih baik di arena. Apakah saya benar? Zhang Meng hanya bisa mengeluarkan banyak keringat. Ziping mendukung keputusan Yening, Komandan, karena Yening ingin mengikuti aturan, mengapa kita tidak melakukannya? Tetapi, Yening baru naik ke kelas 3, dia perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan kekuatannya. Setelah 3 hari, dan setelah duel berakhir, kami akan mengumumkan daftar urutan dan memberikan penghargaan. Komandan Xuan berpikir, Hu Tua adalah rubah, dia biasanya sangat hati-hati,
Bahkan Hao Zi tanpa mengatakan apapun, dia berbicara untuk Ye Ning. Seperti dia pasti punya alasan untuk melakukan hal ini. Namun hebat bahwa kita punya waktu 3 hari untuk persiapan. Lalu komandan berteriak mengambil keputusan, kami akan melakukannya sesuai dengan Hu Tua. Zhang Meng bergumam kesal, anakku dan aku telah ditinggalkan. Tidak, Ye Ning, aku tak akan membiarkanmu membunuh anakku. Jika kau ingin membunuh anakku, aku akan membuatmu mati dulu. Ye Ning tersenyum, ia juga berujar di benaknya, tidak pernah terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam setelah 10 tahun. Tidak, terlambat sehari adalah hinaan bagi musuh. Jangan khawatir Zhang Meng, aku akan membuat kalian berdua bersatu kembali di dunia bawah. Setelah kejadian itu beberapa waktu kemudian, Komandan Suan dan Komite Hua Ziping sedang berada di atas sebuah gedung. Komandan memulai pembicaraan, Hu Tua, mari kita semua jujur di sini, mengapa Anda setuju dengan Ye Ning? Komite Hua berkata, Komandan, apakah Anda sudah lupa tentang Dungeon negara yang akan dimulai dalam 10 hari? Kerugian sebelumnya sangat mempengaruhi cadangan strategis kami, Dungeon kali ini sangat penting bagi kami. Jika kita tidak mendapatkan cadangan energi roh yang cukup kali ini, sebagian besar jet tempat kita akan menjadi logam sampah. Komandan Suan memotong, lalu bertanya, Anda ingin membiarkan Ye Ning berpartisipasi kali ini? Benar sekali. Para peserta tidak hanya harus berurusan dengan para mutan di dalam Dungeon, mereka juga harus berurusan dengan para bangkit kelas 3 lainnya dari negara lain. Lalu mengapa kita tidak menguji seberapa kuat Ye Ning dan apakah dia punya kecerdasan untuk membunuh orang? Karena membunuh orang yang masih hidup sangat berbeda dengan membunuh mutan. Jawab dari Komite Hua, Komandan Suan berkata kembali, tapi Hu Tua, jika Zhang yang meninggal, Zhang Meng akan jadi gila, saya takut akan kerusakan yang mungkin dia timbulkan. Komite Hua menerangkan, itu sebabnya saya beri dia waktu 3 hari, untuk Zhang Meng untuk menyiapkan anaknya. Kedua adalah kita akan punya waktu untuk menyiapkan 2 rencana sebelumnya untuk dilakukan tindakan berdasarkan hasil. Komandan Suan tertawa mendengar penjelasan Komite Hua, hahaha, dasar rubah tua. Kamu hati-hati banget. Komite Hua menyarankan, Komandan, selain itu, kita harus memberitahu dunia bahwa Ye Ning adalah kelas ses, jika tidak, aku takut orang-orang akan datang mencarinya. Komandan pun hanya mengikuti semua rencana dari Komite Hua, kita berpindah sisi, Zhang yang sedang terpuruk dijenguk ayahnya, Zhang yang berbalik dengan wajah yang suram, ia bertanya, Ayah, kamu kembali, apakah mereka menguji bakat Ye Ning? Apakah dia menipu? Karena ayahnya hanya terdiam dan tidak menjawab, Zhang yang berjalan mendekat, sambil melontarkan banyak pertanyaan, Ayah, apakah dia benar-benar menemukan serangkai-serangkai? Apakah dia di penjara? Apakah saya masih urutan pertama? Ayahnya masih tetap diam, Zhang yang mulai frustasi, ia memegang bahu ayahnya sambil air matanya yang sudah mau keluar, apa yang sebenarnya terjadi? Katakan pada saya, akhirnya Zhang Meng bersuara, kami mengujinya, Ye Ning tak melakukan kesalahan apapun. Hanya saja dia menantangmu untuk duel hidup dan mati dalam 3 hari. Zhang yang masih tidak percaya, bagaimana bisa dia tak punya masalah? Apakah kalian semua salah mengerti? Dia baru sadar apa yang dia katakan ayahnya, tubuhnya bergetar dan memastikan lagi, tunggu dulu. Apa kau baru saja mengatakan? Duel hidup dan mati, aku dan dia. Tidak, aku tak akan pergi. Tak bisa aku menyerahkan saja judul bagian pertama. Saya tak ingin lagi. Bukankah dia ingin menjadi yang pertama? Akan saya berikan pada dia. Aku sudah memberitahunya itu, tapi dia tetap membuat duel melawanmu. Zhang yang berkeringat dingin, dia menolak. Dia ingin menghabisiku. Ayah, habisi dia sebelum duel dimulai. Karena dia ingin aku mati. Kau harus pergi dan menghabisinya sekarang.
Zhang Meng berkata, saya juga ingin melakukannya. Tapi menghabisinya sekarang itu mustahil, ada tim bangkit kelas 3 yang terus-menerus menjaganya sekarang. Zhang yang tambah frustasi ia memberi ayahnya saran, bagaimana dengan keluarganya. Ancaman dia. Ayahnya menjawab, militer sudah mengirim orang untuk melindungi mereka, kita tidak akan dapat sampai tepat waktu. Zhang yang bertanya sambil keringat bercucuran dari wajahnya, berarti aku pasti mati. Zhang Meng mencoba menenangkan putranya dan memberitahu, Yang kamu anakku. Aku tak akan membiarkanmu mati. Saya sudah menghubungi beberapa awakener ketiga tingkat tinggi, ketika waktunya tiba, mereka akan menyelamatkan Anda. Ayahmu ini sudah berkontribusi banyak tahun dalam hidup saya bagi bangsa, tak peduli seberapa besar para pemimpin menghargai Ye Ning, mereka akan tetap mengawasi hal ini. Wajah Zhang yang mulai tersenyum mendengar penjelasan ayahnya dan bertanya, lalu apakah kau punya cara untuk membuatku menang? Seperti peralatan lain, Zhang Meng menjawab, aduh, ini tak berguna, duel ini tak mengizinkan penggunaan peralatan. Meskipun kita tak bisa mengandalkan kekuatan luar, kita tetap punya cara. Ye Ning mengatakan bahwa dia akan mengikuti aturan, kita secara alami dapat menggunakan aturan untuk mengalahkannya. Zhang yang memastikan bagaimana. Ayahnya berbisik memasang wajah yang menyeramkan dan matanya berwarna merah, selama duel. Tak hanya itu, kami juga punya senjata sewaan. Zhang yang senang mendengar perkataan ayahnya dan tertawa, hahaha. Pentingkah kau kuat, Ye Ning? Bahkan seekor naga sulit mengendalikan seekor ular di tempat lamanya. Tak terasa 3 hari sudah terlewati dan hari pertarungan sudah tiba. Sekarang di arena zona militer ibu kota, sudah ramai penonton untuk melihat pertarungan Ye Ning dan Zhang Yang. Komite Guoping berkata, Komandan, kami semua siap, 3 wasit kelas 3 tingkat tinggi sudah di sini, zona perisai untuk arena juga disiapkan. Kompetisi dapat dimulai kapan saja. Baiklah, beritahu wasit. Ye Ning memasuki arena dan para penonton berkata dengan lantang, apakah ini Ye Ning yang telah disebutkan di mana-mana baru-baru ini? Rumor mengatakan bahwa dia sangat kuat, tetapi bukankah dia terlihat lemah secara pribadi? Dia terlihat kurus. Aku merasa seperti aku bisa menghabisnya dengan 1 jari. Tak percaya, dia terlihat seperti baru usia 17 tahun. Ye Ning sedang berjalan ke arah wasit utama Luan Zhou. Luan Zhou memberikan kertas dan memberitahu, Ye Ning, ini adalah daftar nama untuk duel hidup dan mati kali ini. Jika tidak ada masalah, Anda dapat memulai pertandingan. Ye Ning sedikit bingung, bukannya aku hanya menantang Zhang Yang. Apa kebutuhan daftar nama? Ia pun memastikan dengan mengambil kertas itu dan melihat daftar nama itu, selain Zhang Yang, ada 9 anggota kelas 3 lain yang menantang saya. Zhang yang ada di bagian bawah daftar. Luan Zhou menjelaskan, Tuan Ye Ning, sekarang Anda telah melihat daftar nama. Menurut aturan, Anda dapat menantang Zhang Yang dan pada saat yang sama, kandidat untung lainnya juga dapat menantang Anda. Jika Anda tak bisa melewati 9 ronde. Sebelum selesai berkata Ye Ning memotong perkataannya, saya mengerti, mari kita mulai. Lalu Ye Ning mengangkat kertas daftar nama peserta duel, dan berteriak dengan lantang, semua peserta dalam daftar nama, kalian semua bisa melawan saya pada saat yang sama. Saya ingin mengalahkan kalian semua. Apakah saya salah mendengar? Tak peduli seberapa kuat bakatnya, dia tak mungkin sombong itu. Bukankah dia meminta kematian karena meminta duel 10 orang? Jika semua orang menggunakan keterampilan pada dirinya bahkan jika dia siswa kelas 3 menengah, maka dirinya tak mungkin dapat menanganinya. Wasit Luan Zhou ikut bingung ia bergumam di dalam benaknya, para pejabat tinggi ingin menyelamatkan Zhang yang jadi mereka menyetujui daftar nama ini. Namun mereka tidak pernah mengatakan bahwa ini akan terjadi. Zhang yang tak bisa mati dan begitu pun dengan Ye Ning, apa yang harus saya lakukan sekarang?
SSS salah satu petinggi berlari untuk menghentikan Ye Ning. Ye Ning, jangan terburu-buru. Jika Anda tidak setuju dengan duel, Anda dapat menolaknya. Duel ini tidak akan mempengaruhi titel Anda sebagai urutan pertama. Ye Ning membalikkan badannya dan mengeluarkan kedua sword-nya. Apakah ada aturan yang mengatakan saya tidak bisa menantang semuanya pada saat yang sama? Jika tidak ada, mari kita mulai. Tak peduli berapa banyak sampah yang ada, itu tetap sampah. Hahaha, dia gila banget. Saya suka dia. Anda menanyakan masalah lebih banyak. Komandan Suan mengambil keputusan, karena ini permintaan Ye Ning, kami akan melakukannya. Para wasit, ingatlah untuk mencegah saat diperlukan. Sedangkan di dalam benak Komandan Suan berkata, anak nakal ini mirip banget sama aku dulu muda. Meskipun saya suka dia, tetapi terlalu jelas bukanlah hal yang baik. Saya belajar banyak pelajaran saat saya masih muda. Dia juga harus belajar juga melalui pengalaman ini. Wasit Luan Zhou berteriak karena sang komandan setuju, maka semua 10 kandidat benih termasuk Zhang Yang silahkan naik ke atas panggung. Di posisi lain Zhang Yang kesal dengan ucapan Ye Ning, dia menghinaku. Aku akan membunuhnya. Aku pasti akan membunuhnya. Yang ini hal yang baik. Semakin sombong dia, semakin besar peluang kamu untuk menang. Biarkan yang lain melawannya terlebih dahulu. Habiskan energi rohnya terlebih dahulu dan kemudian kau bisa melakukan pukulan pembunuh. Semua peserta telah memasuki arena yang sudah ada kuba pelindung. Pembawa acara memberitahu, babak hidup dan mati akan segera dimulai, harap bersiap. Semua orang di arena tidak diizinkan menggunakan barang apapun. Semua peralatan akan dinonaktifkan enchantments-nya. Hitung mundur dimulai. Para penonton berkata, ini pertama kalinya saya melihat hal seperti itu terjadi di Huaxia. Menurut Anda berapa lama duel ini akan berlangsung? 3 hingga 5 detik, atau paling banyak 2 detik. Saya taruhan ini hanya akan berlangsung 10 detik. Karena Ye Ning adalah yang terbaik dalam ketangkasan dan konstitusi, saya kira dia akan berlangsung lebih lama. 3, 2, 1, pertandingan dimulai. Di arena Zhang yang langsung memerintahkan semua peserta, habisi dia. Pergi dan tangkap dia. Semua orang langsung bergegas untuk menyerang Ye Ning. Ye Ning tidak diam saja, dia menggunakan skill Sword Burst Stream. Semua orang yang maju, tak ada yang bisa menghindari maupun memblokir serangan itu, mereka semua terkena telak. Zhang yang panik, selamatkan aku. Para tentara bayaran, serang dia. Salah satu peserta langsung maju menyerang menggunakan hammer besarnya. Ye Ning, aku akan mati bersamamu. Tapi dengan sekejap mata tubuh orang itu sudah terbelah oleh sebuah tebasan tanpa disadari, lalu ada serangan lanjutan mengarah ke Ye Ning, sebuah bola api. Melihat serangan itu Ye Ning hanya bisa tersenyum, kau bahkan membawa bom nuklir berukuran kecil. Sangat disayangkan bahwa Anda tidak akan punya kesempatan untuk tampil lagi. Ye Ning langsung menebaskan pedangnya. Lalu Zhang yang tidak bisa berdiri lagi, ia hanya bisa berlutut di hadapan tebasan Ye Ning. Tolong aku, ucap Zhang yang pasrah, tim wasit jangan berdiri di sana. Pergi dan selamatkan dia, teriak seseorang. Wasit langsung maju dan membentuk kuba pelindung, tapi serangan pedang yang sangat kuat sampai-sampai kuba pelindung yang dibentuk wasit, mulai retak. Wasit berteriak, kecepatan dan energi ini, apakah ini benar-benar kemampuan siswa kelas 3 tingkat pertama? Fokus. Tidak masalah bahkan orang lain mati, Zhang yang harus hidup. Jika tidak, kita akan dipecat. Zhang yang berlari menjauh, selamatkan aku. Ayah, selamatkan aku. Aku tak akan bertarung lagi. Aku tak akan bertarung lagi. Tanpa disadari Zhang yang sudah binasa, wasit berkeringat dingin, Zhang yang binasa. Bagaimana ini mungkin? Para petinggi hanya bisa mengertakkan giginya, apa-apaan ini? Dia membunuh semuanya dalam satu gerakan. Kekuatan tempurnya dan keinginannya untuk membunuh. Apakah ada yang melihat bagaimana Zhang yang terbunuh? Tidak,
Kami tak melihat apa-apa, dia jelas berada di balik perlindungan. Rasanya waktu berhenti sebentar. Apakah ini halusinasiku? Yening berucap tak ada seorang pun yang bisa melindungi orang yang ingin aku habisi. Potensi. Tidak. Saya ingin kalian semua tahu bahwa saya sangat kuat saat ini. Yening menggunakan salah satu skill sesnya, untuk bisa menghabisi Zhang Yang. Zhang Meng melihat anaknya dibuat begitu, ia menggila dan langsung maju ke arah Yening. Kau hewan. Aku akan menghabisimu. Kamu datang di saat yang tepat. Aku takut kamu akan kabur. Zhang Meng menggunakan skill Tiger Fist. Aura hijau berbentuk harimau muncul di belakangnya. Yening tetap tenang melihat serangan kuat di depannya. Hamif. Meskipun kamu hampir berada di level puncak kelas 3 dan jauh lebih kuat dariku. Tapi aku taruhan kau tak bisa membunuhku dan kamu bahkan akan mati di sini. Wakil komandan berteriak. Zhang Meng hentikan Dragon Domination Fist. Serangan mereka berdua berbenturan membuat angin kencang di sekitar. Setelah itu Zhang Meng terpental ke belakang. Zhang Meng berteriak, Fang Hao. Pergi ke sana. Jika aku tak membalas dendam pada anakku, aku bukan ayah sejati. Zhang Meng, jika kamu berhenti sekarang, komandan masih bisa memaafkanmu. Jika tak, maka jangan salahkan aku karena telah membunuhmu. Di benak wakil komandan Fang ia berkata, meskipun aku benar-benar ingin membunuh orang ini, namun aku tetap harus melakukannya. Oke semuanya, gimana kelanjutannya? Apakah Zhang Meng menyerah atau bertarung habis-habisan? Ditunggu saja, part selanjutnya hanya ada di Pencerita Komik.